Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba menampilkan atau mereview dua buah tombak yang ini tombak sebenarnya hampir di semua wilayah Sulawesi ini ada ya. Artinya penyebarannya cukup luas. Di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Sulawesi Tengah pun demikian. Baik itu di hampir semua subetnis suku Kaili, kemudian suku yang ada di tengah ya, suku Mori, kemudian masuk ke arah Sulawesi Tenggara atau Laki ya, Mekongga. Hampir rata-rata bentuk tombak ini menyebar di seluruh wilayah Sulawesi dengan rancang bangun yang seperti ini ya. Kemudian di daerah Jawa pun demikian. Kalau di daerah Sulawesi ini disebut tombak kanjai. Ini biasa digunakan kalau yang kecil ini lebih efisien ya. Kemudian ini lebih lebih dimodernkan ya dibandingkan tombak yang satu ini. Kalau yang ini, kanjai yang kecil ini memang fungsinya untuk berburu ya. Tombak berburu didesain untuk saat kena hewan buruan, ini akan menancap di badannya. Dan tombak ini dilengkapi dengan tali yang diikat sehingga saat hewan buruan itu lari, dia akan terkait ya, tidak bisa kemana-mana. Ini kemungkinan versi terbarunya, tapi kadang saya mendapat juga tombak kanjai yang kecil ini dengan bahan yang lebih tua, hampir sama seperti ini. Kalau kita lihat dari bahannya, yang ini yang agak besar ya, kanjai ini. Mungkin di daerah lain pun penamaannya berbeda-beda ya. Di daerah Morowali mungkin namanya agak sedikit berbeda. Begitu pula di daerah Sulawesi bagian selatan atau Sulawesi bagian barat ya. Ini agak sedikit namanya berbeda. Tapi secara umum kalau kita di sini disebut kanjai, tombak kanjai. Nah, coba kita perhatikan yang besar ini teman-teman. Walaupun ini sudah lumayan berumur ya, karena material bunga garamnya ini sudah mulai kelihatan sangat tua. Dan yang saya ini perhatikan di sini ada semacam baja gantung ya. Jadi besi yang di bagian bilah mata ini agak terpisah dengan besi pamornya. Ini yang sedikit agak unik ya. Apakah ini hanya faktor lapisan? Tapi kalau dirancang dengan menggunakan baja gantung itu teknik yang cukup sulit untuk zaman dulu ya. Tapi kita coba perhatikan ya teman-teman yang ini. Sepintas ya seperti kelihatan teknik baja gantung. Ya boleh teman-teman tanya sama pandre atau pande besi ya, bagaimana caranya menyambungkan dua bilah besi yang berbeda, dan itu menggunakan teknik yang cukup sulit karena dua jenis besi yang berbeda, satu besi baja, yang satu besi pamor. Jadi untuk merekatkan, menempelkan seperti ini perlu istilahnya titik lebur yang pas ya, untuk bisa menempelkan seperti ini. Beda lagi dengan teknik baja sisip. Baja sisip tinggal bajanya yang disisip ke dalam bilah pamor, ditempa berulang-ulang, kemudian disebuh sehingga memunculkan baja di permukaan bilah ya, di mata tajamnya. Inilah tombak kanjai. Kalau dari materialnya, teman-teman bisa lihat di sini ada juga di antara ada nikel ya, saya lihat di sini. Di antara baja dengan besinya sepertinya ada campuran material nikel ya.
Nah, ini salah satu seperti ada pamor yang terputus di sini. Untuk sekelas tombak berburu, ini termasuk cukup cukup tua ya. Dan menurut saya mungkin lebih efisien berburunya pakai ini ya. Jadi mungkin ini fungsi ganda ya, selain berburu juga untuk selain dipakai juga untuk berburu, dipakai juga untuk pertahanan diri dari serangan mungkin dari musuh atau apalah. Ini tombak yang sangat unik teman-teman. Nah, dia menggunakan seperti selongsong ya. Jadi kayu yang akan masuk ke dalam sini. Berbeda lagi dengan kalau di sini bilang outing ya. Kalau di Jawa mungkin peksi. Jadi outingnya berbentuk selongsong seperti ini. Jadi kayu yang akan masuk ke dalam sini. Bersama juga dengan ini. Berbentuk selongsong. Nah, ada beberapa kain jahit juga yang seperti ini. Outingnya padat ya, berbentuk runcing. Kadang-kadang istilah teman-teman sekarang yang begini outingnya seperti ini ya, dibilang kebak betina ya, karena masuk ke dalam sini kayunya, bilah gagangnya. Kalau dari segi bahan ini lumayan bagus lah. Dan ini rencananya saya simpan sebagai mungkin artefak ya, sebagai bahan belajar kita bahwa seperti ini tempat lipat zaman dulu menggunakan beberapa jenis besi ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi sekali lagi ya. Nah, inilah materialnya ya. Kemungkinan di sini ada campuran nikel juga kalau saya perhatikan. Jadi bahan ini kalau mau ingin direstorasi kembali atau dibentuk kembali kan menghasilkan pamor yang sangat menawan ya. Tapi kalau mau dijadikan artefak atau bahan pembelajaran seperti ini ya, ini bisa langsung disimpan. Nah, kalau untuk membersihkannya beberapa kali saya sudah buat video tutorial untuk membersihkan besi ya, besi yang dulu. Di sini ini punggungnya seperti punggung kuda ya, punggung kerbau juga orang bilang. Ada orang selatan bilang mabuku tedong, seperti punggung kerbau ya, segitiga, seperti punggungnya parangguma. Oke teman-teman, sekian video saya. Inilah tombak Kanjaya yang umum yang terdapat di Sulawesi Tengah. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita untuk lebih mengenal budaya kita yang ada di Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.